Baik teman-teman, kita ketemu lagi pada YouTube channel yang saya kelola. Kali ini saya akan mencoba membahas tentang penggunaan SMS sebagai pengirim OTP atau one time PIN atau password yang seringkali dibutuhkan di dalam aplikasi web yang kita kembangkan. Sebelum itu, saya akan menyampaikan terlebih dahulu beberapa aplikasi yang biasa digunakan untuk mengirimkan OTP ini, ya. Jadi yang pertama adalah email, yang kedua WhatsApp, dan yang ketiga SMS. Email ini atau surat elektronik adalah metode mengirimkan dan menerima pesan digital melalui jaringan komputer atau internet. Pesan dikirim ke dan diambil dari email server yang dikelola oleh berbagai pihak. Ukuran surat biasanya cukup besar dan dapat memuat sejumlah lampiran. Email ini ada yang gratis dan ada yang berbayar. Email gratis rawan dianggap sebagai spam ketika digunakan mengirim pesan yang isinya hampir sama ke banyak tujuan. Berikutnya adalah WhatsApp, adalah aplikasi pesan instan yang paling populer yang memungkinkan kita mengirimkan teks, suara, foto, dan video melalui koneksi internet. Pesan dikirim ke dan diambil dari server yang dikelola oleh penyelenggara WhatsApp. Pesan dapat berupa teks, suara, foto, dan video, dan berukuran cukup besar. WhatsApp ini ada yang gratis dan ada juga yang berbayar. WhatsApp gratis rawan dianggap sebagai spam ketika digunakan mengirim pesan yang isinya hampir sama ke banyak tujuan. Yang berikutnya adalah Short Message Service atau SMS, adalah layanan komunikasi untuk mengirimkan dan menerima pesan teks singkat antar perangkat, biasanya ponsel, melalui jaringan seluler. Pesan dikirim ke dan diambil dari server yang dikelola oleh operator telepon seluler. Pesan dapat berupa teks berukuran 140 sampai 160 karakter. SMS ini ada yang gratis dan juga ada yang berbayar. SMS gratis dikirim dari nomor pengelola dan biasanya disisipi iklan dan tingkat keberhasilan kirimnya yang rendah. Jadi ketiga aplikasi ini sering digunakan untuk mengirimkan OTP, ya. Nah, kenapa saya membahas lebih khusus tentang SMS untuk keperluan pengiriman OTP ini? Dasar pemikirannya itu adalah sebagai berikut, ya. Jadi beberapa pertimbangan yang digunakannya adalah sebagai berikut, ya. Pertama, bahwa pesan dapat dikirim secara langsung tanpa perlu bantuan pihak ketiga. Yang kedua, panjang pesan, ya. One time PIN atau password ini pada umumnya berukuran kecil, jadi hanya beberapa karakter saja, ya. Biasanya itu sekitar 6 sampai dengan 10 lah gitu, ya. Yang ketiga, bahwa pengiriman pesan ini cukup menggunakan perangkat yang sederhana dan mudah. Kemudian biaya pengiriman pesan relatif murah walaupun menggunakan tarif reguler. Dan yang terakhir adalah ketersampaian pesannya lebih terjamin.
perangkat yang digunakan untuk mengirim dan menerima SMS adalah sebagai berikut. Untuk mengirim dan menerima SMS diperlukan perangkat berupa modem SMS yang dihubungkan dengan komputer, ya. Itu dapat berupa modem yang bersatu dengan handphone atau smartphone, atau modem yang berdiri sendiri. Nah, di sebelah kanan di sini saya tampilkan beberapa contoh, ya. Ada yang berupa handphone, itu adalah dari Ericsson R380 yang pernah saya gunakan. Kemudian di sebelah atas ada modem khusus SMS dari Wavecom, ya. Kemudian yang di bawah juga adalah modem SMS dari Maestro. Ini modem-modem yang pernah saya gunakan di dalam pengembangan aplikasi untuk keperluan pengiriman dan penerimaan SMS ini. Nah, terhadap alat-alat tersebut atau terhadap modem SMS tersebut, kita tentu perlu mengetahui perintah-perintah untuk keperluan pengiriman dan pembacaan SMS dari modem tersebut. Dan yang ketiga, kita tentu harus memiliki pengetahuan pemrograman untuk mengakses port komunikasi RS-232 yang umumnya digunakan, ya. Nah, bagaimana blok diagram dari aplikasi dan SMS sender ini? Secara sederhana dapat digambarkan sebagai berikut. Di sebelah kiri kedua itu katakanlah kita mengembangkan sebuah aplikasi web, ya, di mana aplikasi web ini akan menyimpan informasi yang berkaitan dengan penggunanya adalah di dalam database yang ada di sebelah kanannya. Kemudian data yang ada di dalam database ini sepanjang itu berkaitan dengan keperluan pengiriman OTP, maka itu dapat diberikan atau dapat dibaca oleh SMS sender. Kemudian OTP-nya akan dikirimkan oleh SMS sender ini ke ponsel yang digunakan oleh para pengguna. Nah, sesudah SMS-nya sampai, tentu si pengguna ini akan menggunakan OTP yang dikirimkan atau akan memasukkan OTP yang dikirimkan tersebut ke dalam antarmuka aplikasi web yang sedang dia gunakan. Untuk dapat memberikan perintah terhadap modem SMS, disediakan sejumlah perintah AT, ya, atau saya sebutkan di sini SMS AT commands, ya. Dan perintah-perintah ini dapat dipelajari pada manual dari modem yang kita gunakan. Akan tetapi yang paling kita butuhkan untuk keperluan pengiriman dan pembacaan SMS ini adalah sebagai berikut, ya. Jadi setiap perintah ini diberikan melalui RS-232, ya, ke dalam modem. Kemudian setiap barisnya itu selalu diakhiri oleh penekanan tombol enter, ya, atau pemberian simbol enter. Perintahnya semuanya dimulai oleh AT, ya, sehingga disebut AT commands, ya. Jadi pertama untuk perintah pengiriman SMS kita lihat, ya, AT, kemudian tekan enter gitu, ya. Kemudian berikutnya AT plus CMGF sama dengan 1, misalkan di sini 1 di sini untuk menyatakan bahwa format data yang akan dikirim adalah dalam bentuk teks. Kemudian enter juga sesudah itu, ya. Kemudian perintah berikutnya adalah AT plus CMGS sama dengan tuliskan nomor telepon yang dituju di dalam tanda kutip, ya. Kemudian tekan juga enter. Sesudah itu kita tuliskan pesan yang akan dikirim ke alamat
ke alamat yang dituju, yaitu berupa pesan, misalnya halo, ini SMS percobaan, ya. Kemudian tekan juga enter di sana, kemudian akhiri pesan tersebut dengan menekan tombol Ctrl Z. Itu untuk perintah pengiriman SMS. Sementara perintah untuk pembacaan SMS ini ada 3 perintah, ya, yang pokok. Yang pertama adalah ET enter, itu ya. Kemudian ET plus CMGF juga sama dengan 1, ya, untuk menyatakan bahwa yang akan dibaca itu adalah dalam format teks. Kemudian yang ketiga, berikan perintah ET plus CMGL sama dengan all dalam tanda kutip, ya, kemudian tekan enter. Jadi itu perintah-perintah ET, ya, yang dapat diberikan kepada modem untuk keperluan pengiriman dan pembacaan SMS. Sekarang kita akan coba melihat bagaimana menggunakan perintah-perintah ini secara langsung terhadap modem, ya. Sebagai ilustrasi, katakanlah kita menggunakan modem yang telah dihubungkan ke dalam komputer, ya. Kemudian kita mencoba menggunakan terminal berupa aplikasi Minicom sebagai berikut, ya. Jadi kalau kita menjalankan Minicom, itu akan muncul beberapa baris terlebih dahulu memberitahuan, yaitu welcome to Minicom versi berapa, ya, optionnya apa, kemudian port yang digunakannya adalah apa, ya. Kemudian ada keterangan untuk menekan Ctrl A diikuti oleh huruf Z untuk mendapatkan bantuan atau tombol khusus, ya. Nah, di bawah itu nanti akan muncul kursor, ya, dan kita tinggal berikan perintah ET yang tadi, ya. Jadi kita coba, ya, untuk pengiriman SMS. Kita tuliskan ET, tekan enter, maka nanti akan ada respon berupa tulisan oke. Sesudah itu kita coba berikan perintah yang kedua, yaitu ET plus CMGF sama dengan 1, tekan enter juga di sana, maka akan kita lihat responnya juga oke, ya. Selanjutnya kita berikan perintah yang ketiga, yaitu ET plus CMGS sama dengan tuliskan nomor telepon yang dituju di dalam tanda kutip, ya. Kemudian kita tekan juga enter. Nah, atas penekanan tombol enter perintah ini, itu akan ditampilkan sebuah prompt berupa tanda lebih besar, ya, diikuti oleh kursornya, ya. Kemudian kita tuliskan di sana atau kita masukkan, ya, pesan yang akan dikirimkannya. Misalkan di sini kita tulis halo, ini SMS percobaan, ya. Jangan lupa tekan tombol enter, ya. Nanti akan muncul prompt tersebut lagi untuk menerima pesan berikutnya. Nah, kalau pesannya cuma 1 baris di atas, maka kita tinggal menekan atau mengakhiri pesan tersebut dengan menekan tombol Ctrl Z, ya. Begitu kita tekan tombol Ctrl Z, maka akan muncul respon nantinya seperti ditunjukkan di bawah. Jadi ada plus CMGS titik 2 117, ya. Kemudian pindah baris dan muncul tulisan oke. Itu artinya pengiriman pesan yang ditujukan ke alamat ponsel di atas itu sudah terkirim. Itu kalau kita gunakan untuk mengirimkan SMS, ya.
Sementara kalau kita ingin mengetahui atau ingin mencoba bagaimana membaca pesan-pesan yang masuk ke dalam modem, ya kita bisa lihat contoh berikut ya. Jadi di dalam contoh ini kita berikan perintah yang pertamanya seperti yang tadi sudah dicontohkan ya. Tuliskan perintah ET, tekan enter, maka akan muncul respon berupa tulisan OK. Kemudian kita berikan perintah yang keduanya, ET plus CMGF sama dengan 1 ya, untuk menyatakan bahwa pesan yang akan dibaca formatnya adalah format teks ya. Kemudian tekan juga enter, akan dimunculkan juga respon berupa tulisan OK ya. Kemudian yang berikutnya kita berikan perintah ET plus CMGL sama dengan all dalam tanda kutip, tekan tombol enter, maka responnya akan kita lihat di bawahnya ya. Bisa satu baris ya, bisa banyak baris ya, tergantung pada jumlah pesan yang masuk ya. Di sini kita lihat itu ada CMGL itu pada yang pertama statusnya read di sana sudah dibaca ya, dikirim dari nomor berapa, tanggal berapa, jam berapa ya, isinya adalah testing misalkan. Berikutnya adalah SMS yang kedua ya, ini belum dibaca statusnya ya, read and read, dikirim dari XL pada tanggal berapa, jam berapa ya. Kemudian isinya apa ya. Kemudian kita lihat juga misalkan pesan yang ketiga plus CMJL titik 2 3 itu pesan yang ketiga ya, statusnya read and read belum dibaca juga, dikirim dari XL pada tanggal sekian jam sekian ya, dan seterusnya sampai dengan SMS yang paling akhir dikirim ya. Itu kalau kita menggunakan Minicom ya sebagai terminal SMS ini. Nah, tentu kalau kita ingin menggunakan atau mengirimkan SMS dari aplikasi yang kita gunakan ya, aplikasi web yang kita gunakan, maka tentu ini harus kita buat aplikasi SMS sender yang kita buat sendiri ya. Nah, bagaimana kita mengembangkan dan menggunakan SMS sender ini ya? Pengembangan SMS sender ini ya, pertama bahwa SMS sender ini dapat ditulis dalam bahasa pemrograman apapun ya. Misalkan di sini C, C++, Python dan lain-lain. Silakan gunakan yang paling Anda kuasai. Kemudian Anda perlu menetapkan port serial yang dihubungkan dengan modem SMS. Yang ketiganya, jangan lupa nanti tetapkan parameter untuk nomor tujuan dan pesan yang akan dikirim ya. Jadi OTP-nya apa. Dan yang keempat, gunakan perintah pengiriman SMS sesuai contoh dengan memberikan waktu tunggu yang cukup untuk membaca respon dari modem. Penggunaannya ya, penggunaan dari SMS sender ini pertama adalah SMS sender dapat dijalankan secara langsung dari aplikasi web dengan mengirimkan parameter berupa nomor tujuan dan pesan yang akan dikirim atau OTP-nya ya. Jadi aplikasi web yang kita buat, misalkan yang kita buat dengan menggunakan PHP misalkan ya, silakan dari PHP-nya kita panggil ya si aplikasi SMS sender ini dengan mengirimkan nomor tujuan dan pesan yang akan dikirimnya. Atau yang kedua, SMS sender ini dapat pula dijalankan secara rutin, misalnya tiap 1 menit dengan berbagi database dengan aplikasi web tersebut yang secara nyata menetapkan rekaman-rekaman yang akan dikirim pesan SMS, di mana setiap rekaman ini memiliki ruas atau kolom
berupa nomor tujuan, pesan yang akan dikirim, dan atau status pengiriman pesan. Jadi itu gambaran umum bagaimana kita menggunakan SMS untuk keperluan pengiriman OTP. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk Anda semua. Terima kasih.